kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa ilmu tauhid. Qala al-musannifu wasyarahu rahimahullah ta'ala wa qudratun iradatun wa ghayaratun amran wa ilma wa ridha kama sabata. Wa qudratun ay wa wajibun lahu qudrah wa hiya lughatan al-quwwatu wal istita'atu kama qala al-mu'allifu fi kabirihi. Wa 'urfan sifatun azaliyatun qaimatun bi dzatihi ta'ala yata'atta biha ijadu kulli mumkinin wa i'damu ala wafqil iradati wa hadha rasmun la haddun haqiqiyyun wa hakadha sa'iru at-ta'arif al-madhkurati bis-sifati li'annahu la ya'lamu kunha dhatihi wa sifatihi ay haqiqata dhalika illa huwa. Dan sifat qudrah ay artinya wa wajibun lahu qudrah, dan wajiblah baginya Allah Ta'ala itu bersifat qudrah. Wa hiya lughatan, dan dianya qudrah pada makna bahasa al-quwwatu wal istita'ah adalah kekuatan dan kemampuan. Kama qala al-mu'allif fi kabirihi, sebagaimana disebutkan akannya itu oleh mu'allif fi kabiri dalam kitabnya Al-Kabir. Wa 'urfan, dan qudrah pada makna uruf ilmu tauhid adalah sifatun azaliyatun qaimatun bidzatihi ta'ala, satu sifat yang azali yang berdiri pada zatnya Allah Ta'ala, yang ta'adda biha, yang dengannya sifat qudrah Allah menciptakan ijadu kulli mungkin, setiap sesuatu yang mungkin, wa i'damu, dan mentiadakan setiap sesuatu yang mungkin, ada wafqil iradati, sesuai dengan kehendaknya Allah Ta'ala. Wa hadha rasmun la haddun haqiqiyyun, namun ini adalah sebuah definisi saja, sebuah penjelasan singkat saja. La haddun haqiqi, bukan makna yang hakiki, ialah qudrah yang diinginkan. Wa hakadha sa'iru ta'arifil madhkurati bis-sifat, dan demikian juga setiap definisi yang telah tersebutkan dan yang akan disebutkan bagi setiap sifat-sifat Allah. Artinya itu hanya sebuah penjelasan. Li'annahu la ya'lamu kunha dzati wa sifatihi, karena sesungguhnya tidak ada yang mengetahui hakikat zat Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi pada malam ini kita mulai masuk pada sifat-sifat ma'ani. Masuk pada sifat-sifat ma'ani setelah sebelumnya kita sudah selesai membahas sifat-sifat salbiyah, 5 sifat salbiyah kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan dengan sifat-sifat ma'ani yang jumlahnya ada 7. Setelah 7 nanti baru sifat ma'nawiyah. Nah, di sini pengarang kita memulai membahas sifat-sifat ma'ani dengan sifat qudrah. Dari 7 sifat ma'ani yang wajib pada Allah Ta'ala, qudrah, iradah, ilmu,
Dari 7 sifat ma'ani, yang pertama dibahas adalah kudrah. Pertanyaan pertama, kenapa pertama dibahas kudrah daripada sifat ma'ani? Kenapa bukan ilmu? Kenapa bukan al-hayat? Kenapa bukan sama'? Kenapa bukan basar? Kenapa bukan iradah? Kenapa yang pertama dibahas daripada 7 sifat ma'ani adalah kudrah? Jawabannya, wa bada'al musannifu min sifatil ma'ani bil qudrah li zuhuri ta'thiriha. Dan memulai oleh musannif daripada sifat-sifat ma'ani, daripada pembahasan sifat-sifat ma'ani dengan membahas sifat qudrah li zuhuri ta'thiriha, karena nampak sekali hasil daripada sifat qudrah. Yang paling nampak kita lihat daripada sifat Allah, hasil daripada sifat Allah adalah sifat kudrah. Maksudnya buka urang alim, buka urang awam punya hasil sifat kudrah mudah dulu. Hasil sifat kudrah seluruh alam ciptaan Allah, inilah hasil kudrah. Tapi kalau sifat-sifat yang lain, hasilnya kadang-kadang agak tersembunyi, yang mungkin mudah bagi orang yang alim, tapi kadang-kadang tidak mudah bagi orang awam. Ketika ada yang hasil daripada fungsi daripada sifat ilmu bagi Allah, fungsi daripada sifat iradah bagi Allah, hasil atau fungsi daripada sifat sama bagi Allah, hasil atau fungsi daripada sifat basar bagi Allah. Mungkin menyuruh awak ada mungkin macam itu berjauh berhasil. Dia tak ada Allah memiliki sifat sama mendengar apa fungsinya, itu hasilnya. Mungkin menyuruh awak kadang-kadang ada kita jauh terfikir. Tapi kalau sifat kudrah, apa hasil daripada sifat kudrah? Jawapan mudah sekali, simple sekali. Kita fikir jawapannya, hasil daripada sifat kuasa Allah, mampu Allah, kudrah Allah adalah seluruh alam. Itu yang hasil. Budayanya hasil kudrah, seluruh makhluk hasil kudrah. Artinya dengan kudrahnya lah Allah menciptakan seluruh makhluk, seluruh alam. Maka karena taksir atau hasil atau fungsi atau pengaruh daripada sifat kudrah Allah itu lebih nampak, lebih mudah untuk diketahui, dilihat daripada sifat-sifat ma'ani yang lain, maka dimulailah di sini. Dan dalam banyak kitab-kitab tauhid penting membahas sifat ma'ani pun, membahas sifat kudrah. Sifat kudrah. Tapi hanya mesti wajib. Mau bahas iradah dulu boleh, silakan. Kalau iradah kehendak, atau mau bahas sifat sama dulu mendengar boleh, silakan. Mau membahas basar dulu melihat boleh, silakan. Ada jin ke penting hati orang tiba-tiba dijelaskan tak adanya sifat ma'ani bagi Allah dan tujuh yang pun adalah sifat sama. Terus bukan yang pun dia masalah tempurnya ada penting. Jin sama, jin basar, jin kudrah, jin iradah. Hanya kira-kira dia benda ada mesti dibenda ada orang betul-betul gemat habis. Nyoba bahas sifat ma'ani hancur selain kudrah. Urai kamu kudrah ini tidak arahkan yang sama. Boleh seperti sifat salbiyah. Sifat salbiyah tidak baqa mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyah lima.
Itu mana yang pertama? Tidak mesti. Boleh membahas mukhalafatul hawadis dulu boleh. Boleh membahas wahdaniyah dulu boleh. Banyak bahkan yang membahas sifat salbiyah wahdaniyah dulu. Setelah kita ketahui sifat nafsiyah bagi Allah, yaitu Allah wujud ada, kemudian langsung Allah besar. Jadi ketika membahas sifat salbiyah wahdaniyah, walaupun banyak di kita ketika membahas sifat salbiyah itu, yang pertama adalah tidak kemudian mukhalafatul hawadis, kemudian tidak binafsi, kemudian baru wahdaniyah. Tapi ada kitab-kitab wahdaniyah ini yang mesti. Yang penting 5 bab sifatnya wajib. Yang udah iman. Demikian juga sifat ma'ani. Mana yang pertama ada istilah mana yang pertama. Karena hana tadi Allah kunna ilaihi sifat kunna Allah yang baru sama. Hana lagi sifat Allah. Sifat Allah tidak berurusan dengan waktu dan masa, semua azali. Semua sudah ada sebelum semuanya ada. Tidak dipertanyakan kapan awal ada, karena Allah dan sifat Allah tidak ada awal bagi wujudnya. Jadi itu bayangkan sifat Allah funna kudrah atau funna irada yang baruna ana baruna lian nanya dah dari ketiga karena hana wate urusan wate hana pajak funna tidak ada awal bagi zat Allah dan bagi seluruh sifat. Jadi mau bahas sifat ini dulu boleh, sifat itu boleh, yang pokoknya hana ketentuan. Nah, cuma kenapa di sini pengarang kitab Imam Al-Laqani, Al-Musannif dan beberapa kitab yang lain dibahas yang pertama sifat kudrah? Karena sifat kudrah lebih zuhur, makna lebih zuhur, lebih mudah, lebih nampak hasil, yaitu seluruh alam. Nah, itu yang pertama tentang kudrah. Kenapa pembahasan sifat ma'ani yang pertama kita bahas adalah kudrah. Kemudian yang kedua, apa makna kudrah? Wahia lughatan, dan dia kudrah lughatan pada makna bahasa al-quwwatu wal istita'ah. Secara bahasa makna kudrah adalah al-quwwah, kekuatan, kemampuan. Walaupun katanya dengan kudrah, berarti kudrah arti kuasa. Yang kuasa jauci dan tapi kurang spesifik kuasa. Kuasa agak terlalu umum. Maka sebenarnya dalam bahasa Arab juga makna kudrah adalah al-quwwah wal istita'ah, kekuatan dan kemampuan untuk bekerja yang dalam Allah. Kalau kekuasaan, kalau kita artikan kekuasaan dalam bahasa Indonesia, kalau kekuasaan lebih ke makna jabatan, lebih ke makna posisi, lebih kepada makna kedudukan. Kadang lebih spesifik, kudrah itu kekuatan dan kemampuan. Yang makna kudrah pada makna bahasa. Wa urfan, adapun kudrah pada makna huruf secara definisi ilmu tauhid, sifatun azaliyatun qaimatun bidzatihi ta'ala yata'adda biha ijadu kulli mumkinin wa i'damuhu ala wafqil iradah. Sifat kudrah adalah satu sifat yang azali. Satu sifat yang azali. Makna azali tidak ada awal bagi wujudnya. Dan daya bajan pun nanti punya ada anak-anak bajan pun. Satu sifat azali qaimatun bi dzatihi ta'ala, yang berdiri atau ada pada zat Allah Ta'ala, yata'adda biha, yang fungsi sifat tersebut ya, dan ada pada Allah Ta'ala adalah ijadu kulli mungkin, menciptakan
setiap yang mungkin ala wafqil iradah, sesuai keinginan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita lihat definisi ini ada beberapa hal ya. Yang pertama, dengan kudrah Allah menciptakan atau mentiadakan. Yang kedua, dengan sifat kudrah Allah menciptakan atau mentiadakan. Penciptakan makhluk, pentiadakan makhluk. Jadi bila perhatian Allah menciptakan dengan sifat kudrah. Dengan Allah berpelai dengan sifat kudrah. Dengan Allah berpemati dengan sifat kudrah. Menciptakan atau mentiadakan apapun yang diinginkan oleh Allah. Apa objek yang diciptakan? Kulli mungkin, setiap yang mungkin, setiap yang boleh ada. Jadi tidak boleh menciptakan atau mentiadakan sesuatu yang wajib, sebagaimana tidak boleh menciptakan atau mentiadakan sesuatu yang mustahil. Kudrah menciptakan atau mentiadakan. Dengan kudrah berarti bagaimana kalau Allah menciptakan Tuhan jiwa. Kan kudrah, arti kudrah Allah menciptakan atau mentiadakan. Berarti juga ciptakan Tuhan juga. Atau mempentiadakan Tuhan, mempentiadakan drone. Bisa nggak? Nah, makanya dikatakan di sini menciptakan atau mentiadakan sesuatu yang mungkin, bukan sesuatu yang wajib atau sesuatu yang mustahil. Menciptakan Tuhan boleh, mungkin atau mustahil. Ini kali pernah video tak cukai yang kena tag. Mungkin tidak Allah menciptakan Tuhan? Bisa tidak? Kenapa tidak? Kau pasti jawaban itu tidak. Kenapa? Karena setiap yang diciptakan namanya makhluk. Menyoka diciptakan nanti makhluk akan Tuhan. Artinya bukan masalah mungkin tidak mungkin, logika belum sampai. Jadi salahnya bukan urun jauh yang salah itu, yang salah urun naya. Dari pertanyaannya saja, mungkin tidak Tuhan menciptakan Tuhan? Menciptakan Tuhan. Berarti Tuhan berikutnya diciptakan. Bukan Tuhan kalau diciptakan, namanya ciptaan. Yang kedua adalah cipta. Qadim. Adanya tidak berawal, tidak ada awal. Jadi menciptakan tidak takluk kepada mustahil. Dia hanya takluk kepada yang mungkin, itu maknanya. Jadi tidak menciptakan yang Tuhan. Atau sebaliknya, mungkin tidak Tuhan mentiadakan dirinya. Kan sifat kudrah bisa menciptakan, bisa mentiadakan. Mentiadakan diri dulu. Mentiadakan diri dulu. Berarti bukan Tuhan. Karena sesuatu yang dari ada kemudian tiada, itu namanya makhluk.
Dia takluknya atau tujuannya menciptakan atau mentiadakan yang mungkin. Maknanya sekilas, maknanya sekilas. Kan. Ala wafqil irada. Kemudian dikatakan di sini ala wafqil irada, sesuai dengan irada. Jadi hasil kudrah Allah menciptakan alam, menciptakan makhluk yang dengan kudrah Allah, menciptakan atau mentiadakan dengan kudrah Allah sesuai dengan keinginan Allah. Allah sudah punya kudrah, mampu. Apakah kemudian ada yang bisa mengintervensi? Tidak ada. Hanya lagi kita pegang sering-sering tidak, karena tauhidnya berkaitan seluruh kehidupan. Budaya berdoa, tapi menyayakini doa tanya merubah sesuatu daripada kehendak Allah. Jangan syirik. Doa juga macam bantah berdoa, dalam doa tak kalah apa yang tanya berdoa, betul lagi dia berdoa. Yang hanya dia akhirnya Allah tak berdoa, makna kami. Kan doa tanya yang ada kejadiannya, tapi irada kebetulan kita pak juga sesuai kan dengan doa dia. Jadi baik dua irada. Dengan kudrah Allah menciptakan seluruh ciptaannya sesuai dengan irada. Sesuai dengan irada. Tidak ada intervensi. Tidak ada apa namanya, dan tidak ada tiba-tiba hanya agen ayo tanya tengok semangat, tengok dikejut. Allah menciptakan sesuatu dengan kudrah, namun didahului oleh irada. Plan dulu, ada plannya dulu. Plan disebut dengan irada. Nah, jadi sekali lagi kita ulangi. Sifat kudrah adalah satu sifat yang azali, artinya tidak ada awal bagi ujungnya sifat. Qaimatun bi dzatihi, yang berdiri atau ada pada zat Allah Ta'ala, yang dengan sifat kudrah tersebut Allah menciptakan setiap yang mungkin dan mentiadakan setiap yang mungkin ala wafqil irada, sesuai dengan irada atau keinginan Allah. Yang definisi. Wa hadza rasmun la hadd haqiqi, la hadd haqiqi. Wa hakadha sa'ir at-ta'arif al-madhkurah lis-sifat. Li'annahu la ya'lamu kunha dhatihi wa sifatihi ay haqiqata dhalika illa huwa. Definisi bukan definisi hakiki, sekedar mencoba menjelaskan saja. Kira-kira kudrah Allah, ini ulama mencoba menjelaskan sepintas tentang kudrah Allah, bukan membatasi. Demikian juga penjelasan untuk ke depan definisi-definisi yang sudah dibahas dan ke depan tentang sifat-sifat Allah, karena tidak ada yang mengetahui hakikat zat dan sifat Allah kecuali Allah sendiri. Jadi definisi ini hanya sekedar gambaran luar saja. Hakikat kudrah yang begitu besar, begitu luas, begitu agung, prosesnya bagaimana, tidak ada yang tahu. Cuma untuk ada iman yang dikenal sifat kudrah Allah selagi ada muslim. Wa fi qawlina yata'adda biha ijadu kulli mumkin wa i'damihi isyaratun ila ta'alluqiha as-saluhi al-qadim wa yuqalu lahu as-salahi al-qadim wa huwa salahiyatuha fil azali lil ijadi wal i'dami fima la yazal wa tata'allaqu bi'adamina fima la yazalu qabla wujudina
wa bistimraril wujudi ba'dal 'adami wa bistimraril 'adami ba'dal wujudi ta'alluqa qabdatin fi hadhihi thalatha bima'na anna al-mumkina fi qabdatil qudrah fa in syaa Allah abqahu 'ala 'adamihi aw 'ala wujudihi wa in syaa awjadahu aw a'lamahu wa tata'allaqa bi ijadina bil fi'li ba'da al-'adam as-sabiq wa bi i'damina bil fi'li ba'da al-wujud wa bi ijadina bil fi'li hina al-ba'si ta'alluqan tanjiziyan hadisan fi hadhihi thalatha fa aqsamu ta'alluqatil qudrah sab'atun tafsilan. Apa yang nama hujung kunci? Hujung kunci. Sebagai biasa, tip sifat-sifat Allah kita bahas. Nah, kunci pun kunci. Ini kan kunci. Pembahasan berikutnya adalah ta'alluq qudrah. Ta'alluq qudrah. Arti ta'alluq bisa dikatakan dia objek, bisa dikatakan dia fungsi qudrah. Allah punya qudrah, sifat. Bagaimana sifat qudrah Allah itu bekerja? Gimana sifat qudrah Allah yang berproses gimana? Yaitu ta'alluq. Ini yang akan dibahas. Nah, wa fi qawlina, kata Syekh Al-Bajuri, dan pada definisi yang kami sebutkan bahawa dengan sifat qudrah Allah menciptakan setiap yang mungkin atau mentiadakannya, itu satu isyarat ila ta'alluqiha as-saluhi al-qadim, kepada ta'alluqnya sifat qudrah akan ta'alluq saluhi qadim. Ta'alluq saluhi qadim. Ta'alluq saluhi qadim. Ini main istilah. Ini payah tak fokus betul. Wa yuqalu lahu as-salahi al-qadim, atau disebut juga dengan as-salahi al-qadim. Saluhi qadim atau salahi al-qadim. Apa itu salah? Saluhi al-qadim wa huwa salahiyatuha fil azal lil ijadi wal i'dami fi ma la yazal. Makna ta'alluq saluhi qadim adalah kepantasan Allah, kelayakan Allah, kemampuan Allah pada zaman azali untuk menciptakan sesuatu atau mentiadakan sesuatu. Yang ta'alluq saluhi qadim. Artinya sifat qudrah Allah sudah mulai berlaku semenjak belum diciptakan alam. Dengan qadim, saluhi qadim. Di badan pajang mulai bekerja sifat qudrah. Kuat di kanan makhluk tengok. Dan dari sebelum ada makhluk, sifat qudrah Allah itu sudah berproses. Berprosesnya sifat qudrah Allah sebelum ada makhluk disebut dengan ta'alluq saluhi qadim. Contoh, ini contoh penting tak contoh. Nyo genayo pasti mandum yang dulu minum jud meonda. Naik haji meonda. Jud meonda. Tapi ketika gekun naik jud damai Honda, punya pun dengan damai Honda. Atau ketika gekun tanya jud me Honda, tu mesti tengok damai Honda. Nyo genayo Honda tu. Dia menunjuk dengan mudah. Untuk dia sembahyang Isya, terdebik masjid, tahu baru dah mehendak. Kemampuan tanya mehendak, tu mesti dah mehendak dari Isya ke dari Isya kanan kemampuan. Sederhana kan? Kemampuan tanya mehendak, tu mesti untuk ini dari Isya
Kemudian baru dah cakap dah masing-masing kami Ramadan itu dah benar. Baru gukun jume, sedangkan yang ini ada gukun jume. Untuk jume Honda ada mesti guperja itu. Baru dia gukun me, kudrah Allah untuk menciptakan sesuatu atau mentiadakan sesuatu itu sudah berlaku, sudah berproses pada zaman azali sebelum Allah menciptakan atau mentiadakan sesuatu tersebut. Nah, yang pertama ya, Allah pantas atau layak atau mampu, sudah pantas, sudah layak, sudah mampu menciptakan sesuatu, mentiadakan sesuatu dari sejak zaman azali. Yang ikut takluk saluhiqan. Apa? Takluk saluhiqan. Bahwa Allah mampu, pantas, layak menciptakan sesuatu atau mentiadakan sesuatu di zaman azali sebelum semua tercipta. Yang saluhiqan. Apa? Yang kedua, takluk sifat kudrah Allah Ta'ala dengan istilah tanjizi hadis. Tanjizi hadis. Sebenarnya tanjizi hadis. Benar? Tanjizi hadis. Yang penting kerana dengan tahafai hekre dari istilah yang hina ke di umat sesuatu awal. Jadi umat nak fikiran lain datang lagi. Karena kamu empat mode je, kunci. Yang kedua, takluk tanjizi hadis. Takluk tanjizi hadisnya. Baik. Punya guna salawai baik. Saya baru ijak aku ada. Saya ikut kamu. Kemudian takluk tanjizi hadis. Gekun takluk tanjizi hadis ketika sifat kudrah berproses dalam bentuk nyata. Waktu itu nyata terjadi, teraplikasi dalam bentuk perbuatan. Fun makhluknya mana? Kemudian takluk tanjizi hadis bahwa kudrah Allah terjadi tanjis, tereksekusi. Kagak eksekusi, kagak. Kudrah Allah mengeksekusi yang tanjizi hadis itu pertama. Kada eksekusi kada funha kada tanjizi hadis. Kudrah Allah menciptakan dalam bentuk nyata atau mengeksekusi dalam bentuk nyata. Itu tanjizi hadis yang pertama. Tanjizi hadis yang kedua, kana lahu makhluk, kana lahu sampai kana tidak tapi banyak pemoni makhluk kana akan juga turun kana. Yang tanjizi hadis itu. Kalau benar dengan kudrah Allah, kalau benar dalam bentuk nyata. Tetapi ingat, kudrah Allah tidak hanya dikatakan ada ketika menciptakan dan sesuatu dalam bentuk nyata, tapi kudrah Allah sudah ada dari sebelum ada makhluk. Karena tujuannya itu kan bahawa fikir dia baru nak kudrah Allah dengan dunia makhluk. Mana segala benda makhluk kudrah Allah kan? Lagi ada yang guna masalah hanya mesti budi bak urunnya dia yang Honda baru dia pun dia yang Honda. Gaji dari banyak kan gaji. Cuma baru tu tiga ikut ni baru ikut. Oh je nak kudrah Honda. Hanya wadanya kudrah awak kan baru
ada bahaya menancip kudrah Allah. Jadi tanjizi hadis kudrah Allah dalam bentuk mengeksekusi dalam bentuk nyata. Kalau ada boh dan hadis. Setelah ada semua makhluk, maka setiap makhluk akan tiada. Artinya suatu saat nanti, suatu saat macam akan terjadi. Apa yang kalian jumpa akan jumpa hana lagi. Sesuatu yang diadakan daripada makhluk ini akan ditiadakan. Dia uncik dia yang kapikannya, dia kanan. Eksekusi Allah dengan kudrahnya mentiadakan makhluk dalam bentuk realita itu tanjizi hadis yang kedua. Kemampuan Allah, kudrah Allah mentiadakan sesuatu yang telah diciptakan dalam bentuk eksekusi nyata, bentuk mati, bentuk habis. Yang tanjizi hadis yang kedua. Apa di bawah tanjizi hadis? Atau takutlah takut tak mau menunjukkan kiamat kami hancur. Kiamat pun terjadi. Allah mengeksekusi tak? Bereksekusi berikut kebenaran dikenal dengan hari kebangkitan. Yang tanjizi hadis yang ketiga, Allah mewujudkan kembali, menciptakan kembali semua yang telah ditiadakan di hari kebangkitan. Itu apa namanya? Tanjizi hadis yang ketiga atau eksekusi daripada sifat kudrah yang ketiga. Nanti kapal di bawah dulu. Dan yang tanjizi hadis penafur Salih Kadim apa? Dia kemampuan Allah menciptakan atau mentiadakan di zaman azali sebelum ada makhluknya Allah banyak maknanya. Tanjizi hadis hebat. Artinya pada tahap kemampuan itu satu. Sebelum ada ciptaan semua, dia Salih Kadim. Pada tahap eksekusi atau tanjizi hadis itu tiga. Dari hana ke guna, dari na ke hana, dari hana ke guna berapa? Kan? Di antara dalam proses Saluhi Qadim dan tanjizi hadis najukun qabdah thalatha. Najukun qabdah thalatha. Berhun qabdah thalatha. Tapi memang boleh baik dulu ya, dia tak ada. Mana pun ada kamar itu kan. Jadi dalam proses Saluhi Qadim dan tanjizi hadis qabdah. Qabdahnya adalah kebebasan Allah. Kebebasan Allah. Yang qabdah. Dalam ta'alluq kudrah nalkun qabdah. Ta'alluq qabdah. Maaf, bukan qabdah terakhir. Memang dia buat qabdah. Tapi itu ta'alluq qabdah. Di ta'alluq Saluhi Qadim kuno, ta'alluq tanjizi hadis, yang kedua ta'alluq qabdah. Ta'alluq qabdah adalah ta'alluq kebebasan Allah. Apa makna kebebasan Allah? Yang sebenarnya kita jelaskan lagi ada. Ta'alluq qabdah ini atau ta'alluq kebebasan Allah. Pada Saluhi Qadim, ta'alluq qabdah dia itu. Pada Saluhi Qadim tadi di awal, kita mengatakan bahawa Allah sudah punya kudrah menciptakan sesuatu atau mentiadakan sesuatu. Kan itu Saluhi tadi. Hun selain Allah mandumha. Selain Allah
Allah menumpuk hanya selain Allah. Kemudian dengan kudrah Allah berguna atau tetap berhana. Yang berhananya segala benda Allah bebas mentiadakan. Allah bebas mentiadakan. Yang pun daripada takluk Allah. Allah bebas mentiadakan makhluk pada saluhi qadim. Segala makhluk mandumnya dengan kudrah Allah. Allah bebas menyuguh hana punang Allah bebas. Artinya Allah tidak wajib menciptakan makhluk. Yang kabatu Allah tidak wajib menciptakan makhluk. Dia baik yang begah-begah itu. Nah, kalau begahnya Allah menciptakan katanya anak Allah boleh sampai ada satu hadis palsu yang sering dibawa-bawa oleh sebagian orang. Allah itu sesuatu yang tersembunyi. Dia menciptakan makhluk untuk dikenal. Memang puitis ya. Nurul sastra dah gerak bahasa betul je ya. Tidak lupa apa takluk Allah. Sebelum ada makhluk ini Allah sudah punya kudrah untuk mentiadakan makhluk. Dia bebas. Cuman menciptakan. Ada hanya diciptakan yang takluk Allah bebas dalam mentiadakan, tidak menciptakan pada masa tadi. Takluk Allah yang kedua kali pun makhluk. Yang takluk Allah kali pun makhluk. Allah bebas mengadakan makhluk sampai kapanpun. Allah bebas mengadakan makhluk sampai kapanpun. Yang takluk Allah itu bebas mengadakan makhluk sampai kapanpun. Yang takluk Allah pun Allah bebas mentiadakan makhluk sampai kapanpun. Takluk Allah yang kedua Allah bebas mengadakan makhluk sampai kapanpun. Bebas. Anak jawab itu. Banyak tuan sebagian kekal je. Dan lagi juga kekal oleh Allah. Lagi surga neraka dia. Nah, ini hanya yang dipektu Allah. Nyo ni juga kekal. Nyo juga kekal hanya. Galak-galak Allah. Allah bebas. Lagi surga neraka. Surga neraka karena aku hanya aku golongan. Hanya surga. Besar-besar ni bukan. Cuma Allah bebas dalam menciptakan. Surga yang ditentukan atau mana lebih. Tapi buktinya Allah telah menetapkan bahawa surga neraka ke yang Allah itu. Tapi daya orang nak mendaki bukan. Daya orang. Nah, qaddah yang ketiga kemudian ditiadakan balik. Balik. Nah, dalam mentiadakan baliknya Allah bebas mentiadakan baliknya sampai kapanpun. Anak mengatur bebasnya Allah itu. Sampai kapanpun Allah ditiadakan sampai kapanpun. Makanya tidak semua makhluk akan kembali dibangkitkan di hari akhir. Nyodaya manusia akan pasti bangkit. Menyojek bangkit lagi. Semua manusia, jin, mereka. Tapi punya makhluk lain ada pasti ada bangkit lagi. Jadi better yang doa dalam doa. Allah doa Nabi kesayangan itu. Jin itu tempat lah. Ya Allah hidupnya macam lah. Yang Allah
bebas. Yang heboh takluk Allah. Bebas dalam mentiadakan di zaman azali, bebas dalam mengadakan sampai kapanpun setelah diciptakan, dan bebas mentiadakan kembali setelah ditiadakan kembali. Heboh takluk Allah. Berarti manuk takluk saluhi qadim, takluk tanjizi hadis, takluk Allah. Nak terima manuk? Ya, aja cuba dengan tempat tu. Bandung benar? Yo. Takluk saluhi qadim, takluk tanjizi hadis, takluk Allah. Bandung yang kenyang kunci bukan. Yang menyo mohon tujuhnya kamat bukan. Yang kaji sungguh tidak ada anak terus ke malam ni kaji lektor. Khusus itu ramai dengan tujuh takluk. Itulah kira-kira yang takluk putra. Tapi nanti masih ada penjelasan lebih panjang tentang takluk